Kita kali ini kita akan belajar mengenai turning. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita aktifkan dulu file projectnya. Kita arahkan ke file project camp, ya, yang ada di folder project. Kalau udah, kita klik open, ya. Kita arahkan filenya ke C, kemudian user, kemudian masuk ke SMT Engineering, masuk ke dokumen, kemudian ke Autodesk, jangan ke engineering ke public ya, kemudian ke dokumen, Autodesk, cari HSM, example. Waalaikumsalam. Nih, tutorial 6 ya, klik open. Ya. Nanti setelah di open, kita save dulu, simpan ke folder project. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas materi terakhir CAD-CAM. Ya, jadi CAM. Kita ngebahas tentang turning. Karena nanti ujiannya ada 2 soal ya, tentang milling dan turning. Oke, sebelum kita mulai kita save dulu ini. File, save as, simpan dia di folder komponen. Ya, di sini namanya latihan 6. Ya, ketik namanya latihan 6. Save. Oke. Setelah di save, karena masih proses ya. Ya, setelah di save, pertama-tama yang harus kita buat adalah membuat setup. Klik setup. Ya, kita tunggu prosesnya. Ini masih proses. Oke, ya. Di setup, di operation type, ya kita ganti dari milling menjadi turning or mill. Oke ya. Terus di orientation, di sini kan ada apa namanya, udah kita gantikan spindle, cek dulu primary spindle ya, karena primary itu yang bagian belakang ini. Kemudian radial dimension modes, nah di sini radius, ya kondisinya radius. Kemudian kita disuruh menentukan WCS. WCS kita klik di sini permukaan yang ini, ya. Kemudian z-axisnya kita flip dulu z-nya ya, supaya di sini x-axisnya udah benar seperti ini. Originnya di stock front, ya, kita cek di stock front, benar kan? Itu di stock front. Kemudian home position kita buat minimal, ini ada 5 ya, coba kita buat yang terlalu besar, kita kurangi ya, 4 atau 3 sampai 5. Stock front home position, kemudian kita klik model ya, supaya modelnya aktif. Chucknya min 10 offset, clamp chuck. Kemudian kita klik di stock. Di stock diameternya ya, dia fixed size cylinder. Di sini fixed size cylinder relatif ya. Dia di sini diameternya 100, panjangnya 110. Center position, center ya. Round up to nearest. Ini posisinya kita mundurin sedikit ya, lihat. Dia akan bergeser. Depan. Center. Oke.
Ini diameternya mengecil. 100. Oke, ini kita buat dua aja atau 3 ya. Di sini diameternya 100. Terus ini kita buat 110. Masih kurang, buat 115. Ya. 115 round to nearest center. Setbacknya ini model back min 10. Coba ini kita perkecil 15 ya. Kemudian komposisinya kita perkecil. Ya. Modelnya spindle. Terus yang di stoknya tadi pilih fixed size cylinder. Ya. Oke. Ini 10. Rounded nearest kita kecil ya. Cok. Clamp. Inside. Ini set composition. Radius ini stok. Dimensionnya 100-110. Model position center. Offset from front. Kita ganti offset from front ya. Di sini 5. Kemudian offsetnya kita ketik 2 ya. 2. Ini coba kita buat 115. Oke ya. Jadi ubah di model positionnya offset from front, atau offsetnya kita tambahin 3 mili lah ya. Setup. Oke ya, udah kita buat. Kalau udah kita klik OK untuk membuat stoknya ya. Klik, berarti kita udah siap stok 1. Kemudian pertama-tama yang harus kita buat ya, kita juga harus membuat proses facing. Ini kita cek, di sini kan ada profile, turning profile, turning groove, ini turning face, ada turning part, ada turning thread, yang lainnya juga ada single groove, chamfer, secondary spindle chuck, secondary spindle return, ya, untuk turning. Pertama-tama kita klik toolbar turning face, ya. Turning face. Oke. Di sini kita klik tools, kita menentukan dulu tools yang akan kita pakai. Ya, kita tunggu. Oke, di sini kita klik di cari ya yang apa namanya tools tentang turning ya, turning sample tools. Oke, udah. Kemudian kita klik yang CNMT right hand. Ya, kita klik select. Lalu setelah terpilih, kita klik toolnya. Kita klik edit. Ya. Pastikan di insert. Di sini di shape-nya C sama dengan 80 degree diamond, ya. Kemudian di holdernya L sama dengan minus 5 degree side. Oke, kita klik OK. Oke, select. Kita perhatikan. Oke. Kemudian klik di geometri. Untuk geometri ya, kita ikutin defaultnya. Kemudian klik di radi. Radi ini sama dengan height kalau di milling, ya.
sama dengan head kalau di milling. Di inner radiusnya stock ID ya, outer radiusnya stock OD. Oke, kita ikutin default, kita basis. Nah, di basis tolerance-nya ya, kita ikutin defaultnya. Klik di multi basis, limit number of step over 1 ya, 1 mili. Kita bisa buat 1 mili, kemudian kita klik di link ya, ikutin defaultnya, kemudian klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke ya. Sekarang kita coba klik kanan di setup 1, pilih simulate all. Oke, di sini stok jangan lupa kita centang. Stok centang ya. Kemudian toolpad-nya kita clear. Stop on collision. Show part comparison ya. Kita centang. Kita tunggu dulu ini. Oke. Number of interval sekian. Coba dulu kita klik. Kemudian kita klik sini play. Ya. Kita klik play lagi. Bentar, ini komputernya agak play. Oke. Proses phasing selesai ya. Kita akan lanjut ke proses berikutnya. Oke, kemudian di view jangan lupa kita di view stylenya, di visual style kita pilih ke shading ya. Nah, kemudian kita close di sini. Kita akan lanjut ke proses kedua. Proses kedua ya, kita akan menggunakan toolbar profile ya, turning profile. Klik di turning profile, toolsnya masih kita gunakan tools yang sama dengan proses phasing ya. Di sini di grooving ya, untuk turning profile kan dia prosesnya kan lurus ya, yang memanjang. Jadi di sini allow radial and axial grooving ini kita ganti don't allow grooving. Jadi tidak ada proses grooving dulu. Kemudian mode and direction, groovingnya don't allow. Kemudian fit and speed, ikutin defaultnya. Kemudian kita klik di geometry. Di geometry ya, kita ikutin modul kontur ya, kita ikutin defaultnya dulu. Di stock front 0, di background juga 0, kemudian di radi ikutin defaultnya. Di basis ya juga kita ikutin defaultnya, number step over. Stock tulipnya kita nggak centang, kemudian di linking juga kita ikutin default. Oke, kita klik OK. Oke, kita tunggu prosesnya. Profile. Oke, ya, lihat jalur toolpadnya seperti ini. Kemudian kita klik kanan di setup 1, klik simulate all. Ya, ini masih proses. Oke. Sudah ya. So part comparison-nya mungkin kita clear ya, tinggal saya tunjukin. Mode-nya ini colorization. Oke. Nah, kemudian kita play. Ya, lihat. Ini proses bubut.
kan ini ya merah. Lebih merah ya, tapi ada yang ya tadi ada, kita ulang lagi, kita arahkan dia ini ya, biar prosesnya langsung ke dicek merah ya, jadi ya ini collision ya, bercollision. Jadi kita close dulu, kita cek masalahnya di mana. Ini view mentok ya. Oke, ini mentok berarti perlu apa namanya, kita edit sedikit ya, klik kanan di profile, edit ya, klik di tools, klik edit di sini ya, ini min 5 outside, ini di holdernya panjang sekian, stylenya coba ganti min 5 ya. Nah, coba kita ganti angka. Insertnya 80, corner radius custom, thickness ini rigid, kita perpanjang ya, ini jadi 40. Coba jadi 30. Kemudian overall length 126. Kemudian klik di insert, cornernya 0,8, C diamond. Oke. Oke ya, coba kita klik oke. Kita klik kanan device, kita edit, kita klik oke ya, oke. Nah, coba kita klik simulator ya, kita klik
kita close, ganti di profile 1, edit, di toolsnya kita klik edit. Oke, ini radiusnya terlalu besar ya, kita perkecil radiusnya, coba 0,1 ya, 0,1. oke, select, oke, kita klik oke. Di V1 juga edit lagi, kemudian kita klik oke. Setup 1, klik kanan, simulate. Jadi kalau ada error-error langsung kita proses. Ya, siapa nih teman-teman? Nah, ini malah ke sini ya. Bergerak. Berarti dia ada masalah nih. Coba kita ganti toolsnya. Edit. Tools. Ini kita ganti ke turning sample tools. Right hand. Ini boring. General turning. Ketika coba ya. Ke ini ya. PNMT. Kita select ini. Ganti lagi. Edit. Ini yang thickness sekian, custom, radiusnya 0,8, 0,4, diamond ya, holdernya round shank, 30. Coba ini side nggak bisa, side nggak bisa. Nah ini ya, ini R stamping. Bisa ya. Nah ini kayak proses buat sisi ini udah benar nih. Ini lurus, nggak bisa. Round shank. Ya masih mentok ya. Cutting width-nya coba kita perbesar jadi 30. Lalu ini 125. Coba insert, kita ganti jadi diamond 55 ya. Radiusnya yang paling kecil 0,4, outside. Oke, coba
kalau ada masalah tinggal ganti di tools. Oke. Klik kanan setup 1, simulate all, arahkan dia ke posisinya di proses kedua. Cepat sedikit. Coba collision-nya jangan dicentang dulu. Ya. Oke ya. Oke kan? Oke, kita klik. Udah berhasil nih. Coba di stop on collision-nya di clear dulu, jangan dipilih. Jangan dipilih ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan masuk ke groove ya, turning groove. Klik. Karena kan tadi yang bagian groove kan kita belum bikin. Nah, di tools, ini kita klik di turning sample tools. Pilih dari kelompok tools grooving ya. Pilih yang turning grooving, OD grooving yang diameter 10, corner radiusnya 0,8. Ya. Lalu di sini itu udah, kita klik lagi tools, kita edit. Ya. Edit di sini di insertnya groove width-nya bikin 2,5. Kemudian width-nya 2,2. Terus thickness-nya kita biar 4. Kemudian overall length-nya kita buat coba 40 ya. Radiusnya 0,25. Ya. Nah, holdernya ini kita samakan juga jadi 40. Atau ini sementara 30 ya, kita buat 30, berarti di foldernya juga sama 30. Ya. Klik oke. Oke, select. Ya. Klik sekarang di geometri. Di geometri kita centang di rest machining. Ya. Lalu klik di radi, radinya kita ikutin defaultnya. Klik di pieces, pieces ini yang perlu kita setting. Number of step over kita naikkan menjadi 3 ya. Step over 1 mili. Ya, kemudian finish rolling pieces ya. Kita ikutin. Ada lagi finish with red. Repeat finish pass, coba kita centang. Coba kita centang dulu. Itu apa repeat finish pass. Kalau udah kita klik di tab linking, ikutin defaultnya, kita klik OK. Ya, lihat. Proses, kita tunggu proses grupnya. Oke, kalau udah kita klik kanan di setup 1, klik simulate all, arahkan dia posisinya. Ya. Oke, kalau udah kita klik play. Play. Oke ya, selesai ya. Udah. Kalau udah, kita klik close. Selanjutnya kita akan buat pulir ya.
Untuk membuat ulir, pertama kita cek dulu diameter. Ya, ini dia diameternya 20, oke. Klik lagi di tab cam, pilih sekarang turning thread. Turning thread, klik di tools, toolsnya pilih di turning sample tools, pilih yang namanya threading. Ya, pilih yang turning threading OD ya, yang atas nih. Klik select. Lalu klik lagi di tools, kita edit. Ya, di sini threadnya di insert dulu, kita cek. Ini kan ISO rectangular full profile ya. Oke. Thread pitch-nya 22,5. 2,5 karena kan M20 itu 2,5 ya. Overall length width-nya sekian, holdernya head length 32, overall length. Oke ya, kita klik ini oke dulu, yes, oke, select, udah, klik di geometri, pilih permukaannya mau kita ulir. Front side, confinement-nya di front side offset kita buat 2 aja. Kemudian di back side offset 0. Klik di radi, ya, ikutin default, dan di basis kita ikutin default. Kalau do multiple thread ini apa? Oke, bahasa kita tentang di multiple thread. Thread depth, di thread depth ini sih kita setting 2. Number of step down 5, oke. Thread pitch-nya 2,5 ya. Klik di paste linking ya. Oke, kita pilih default reflection. Ya, kalau udah kita klik di setup, simbol ya. Sekarang arahkan dia ke ya, coba play. Kalau coba yang stop di sini, quality medium. Operation show part comparison. Show part comparison. Oke. Oke ya, ini toolpad-nya show point. Tidak ada munculin buat dia, buat real. Teksnya ada di orientationnya, manage, cam option, kita cek show operation tooltips, browser, show tool description, eksternal, design missing. Oke, jadi dia ini ya, apa namanya, proses threadnya udah jadi, cuma bentuk apa namanya, bentuk ulirnya nggak nyata gitu, nggak ternyata apa, ini udah siap. Kemudian terakhir kita akan masuk ke proses pemotongan partnya.
Ya, ini kita klik di turning part. Ya. Kemudian kita klik di tools ini kita arahkan lagi ke turning sample tools. Pilih lagi turning grow. Ya, kita klik select. Kemudian klik lagi tools. Ya, yang udah kita pilih tadi kita klik edit. Di sini grooving square. Grooving width-nya kita jadikan juga tadi 2, ya. Terus di width-nya 2,2. Thickness kemudian ini 2,25. Dan ini coba kita bikin 50. Dan klik di holder headline-nya juga 50. Ya. Headline 50. Nah, kalau udah kita klik OK. Ya. Dan di geometri. Ya, di sini back ya, model back offsetnya 0. Kita klik di faces. Faces juga kita klik di faces. Atau nggak usah ya, nggak usah kita klik, potong aja. Klik di linking, ikutin default, klik OK. Sekarang kita coba prosesnya mulai dari awal. Setup 1, klik simbol. Ya. Oke. Prosesnya selesai. Selanjutnya kita tinggal bikin G-code. Klik setup 1 ya. Kemudian di post process all. Kemudian scanning prosesnya. Terus oke, begitu udah selesai. Di sini di controllernya kita ganti menjadi Fanuc, jangan kramatik, Fanuc tuning. Oke, ya. Lalu program numbernya ini 1005. Nah, terus program komennya namanya turning. Ya, udah. Terus di output foldernya ya, kita klik, arahkan dia ke NC code. Ya. Ya, kemudian kita klik pause. Pause ya. Nah, di sini baru kita lengkapi lagi namanya jadi NC. NC strip 1005 turning. Udah, kita klik save. Kita klik save. Tunggu prosesnya selesai. Oke, ya G-code-nya selesai. Ini proses G-code-nya. Ya. Ini proses G-code-nya. Kita close. Sudah selesai. Terakhir kita tinggal membuat list tool. Klik di setup sheet. Ya. Ya, kita open di sini penempatannya untuk di NC code. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Ya, ini proses setup sheet selesai ya. Setup sheet untuk tools robot yang kita buat. Oke ya.
Ini kalau udah kita udah berarti untuk pembuatan list tool udah, G-code udah selesai, berarti proses pembuatan simulasi tuning selesai ya. Kita tinggal